Ya pemirsa dan sobat Volcanovlog dimanapun berada, inilah penampakan Gunung Merapi yang baru saja meluncurkan guguran lava ke arah hulu Kali Boyong. Dan hari ini tepatnya Selasa 25 Agustus 2025 atau masuk di pekan terakhir bulan Agustus. Aktivitas Gunung Merapi atau aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih terus secara simultan memperlihatkan fakta erupsi yang bersifat efusif, dan dua sektor yang menjadi jalur utama erupsi adalah ke sektor barat daya dan sebagian mengarah ke sektor barat. Di sektor barat daya ini arah luncuran atau guguran lava dan kadang-kadang disertai dengan guguran lava pijar mengarah ke hulu Kali Boyong, hulu Kali Bedok, hulu Kali Bebeng, hulu Kali Kerasak, dan yang mengarah ke barat adalah ke hulu Kali Sat dan Kali Putih yang masuk ke wilayah Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sementara yang ke arah hulu Kali Boyong dan Kali Bedok, Kali Kerasak cenderung mengarah ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan kita akan coba simak apa yang terjadi sepanjang Senin 24 Agustus 2026 berdasarkan data yang dirilis oleh BPTKG. Secara meteorologi, cuaca sepanjang hari berawan dan mendung, angin bertiup lemah ke arah utara, timur, dan ke barat. Suhu udara berkisar antara 15,3 derajat Celcius hingga 25,9 derajat Celcius. Ini suhu terpanasnya di tengah hari atau di siang hari. Kelembapan udara 48 hingga 101%. Tekanan udara berkisar antara 874,7 hingga 921,1 mm Hg. Secara visual Gunung Merapi terlihat jelas kabut 0 hingga 2 hingga kabut 0 hingga 3. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang dan tinggi 100 hingga 525 meter di atas puncak kawah. Berikutnya adalah catatan mengenai kegempaan yang tampaknya masih didominasi oleh gempa guguran berjumlah 82 kali dengan amplitudo berkisar 2 hingga 40 mm, durasi 41 hingga paling lama 210 detik. Kemudian yang kedua adalah gempa hybrid atau fase banyak berjumlah 63 kali dengan amplitudo maksimal 46 mm dengan durasi terlama 68,65 detik. Yang berikutnya, dan ini masih menjadi perhatian banyak orang, harus diperhatikan, adalah masih tingginya gempa vulkanik dangkal yang sepanjang hari kemarin tercatat mencapai 10 kali dengan amplitudo maksimal 80 mm dengan durasi 11 hingga 77,95 detik. Dua kali terpantau atau terekam gempa tektonik jauh dengan amplitudo maksimal 14 mm dengan durasi terlama 191,71 detik. Gempa tektonik jauh ini biasanya juga terekam di peralatan pemantau Gunung Merapi karena magnitudonya biasanya cukup kuat sehingga masih terdeteksi. Kemudian secara visual teramati 6 kali guguran lava pijar ke arah barat daya atau ke hulu Kali Sat, Kali Putih, Kali Kerasak, dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimal 2000 meter atau 2 km dari puncak. Dan guguran lava ini mayoritas datang dari kubah lava baru yang terbentuk di puncak barat daya Gunung Merapi sejak awal 2011 atau sudah 5 tahun yang lalu. Dan kehadiran kubah lava di puncak barat daya ini menjadi menarik karena juga diikuti oleh munculnya kubah lava di tengah, sehingga sekarang terbentuk dua kubah lava sejak fase erupsi 2020 hingga saat ini. BPTKG masih merekomendasikan potensi bahaya yaitu guguran lava dan kemungkinan munculnya awan panas yang menyertai guguran lava pada sektor selatan
barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok Krasak Bebeng sejauh 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro atau Kali Woro di wilayah Kabupaten Klaten sejauh maksimal 3 km dan Kali Gendol di selatan masuk wilayah Kabupaten Sleman sejauh maksimal 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Nah, ini eksplosif ini kalau radius 3 km dari puncak ini bisa mengarah kemana saja, ke selatan, ke timur, ke barat, ke utara juga termasuk, karena eksplosif ini akan melontarkan material keras dan radius bahaya yang diperkirakan adalah 3 km. Dan ini artinya wilayah utara pun termasuk kawasan Pasar Bubar yang belakangan ini banyak didatangi oleh para pendaki yang tidak diizinkan, ini juga memiliki bahaya yang sama dengan sektor barat daya maupun barat yang sejauh ini menjadi jalur keluarnya atau guguran lava serta luncuran awan panas. Data pemantauan ini menunjukkan bahwa suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran dalam potensi bahaya, dan masyarakat diminta untuk tidak melakukan kegiatan apapun di radius tadi yang ditetapkan ini berkisar antara 3 hingga 5 km. Dan kemudian lain-lainnya jika terjadi luncuran awan panas, letusan yang melontarkan material debu, maka warga diminta untuk mewaspadai bahaya debu vulkanik. Dan Anda masih bisa menyaksikan di ujung sana tampak guguran lava pijar mengarah ke hulu Kali Boyong dalam intensitas yang lumayan, dan ini pantauan dari kawasan sekitaran Potro Wangsan berjarak mungkin kira-kira 9 sampai 10 km dari puncak yang ada di sana ini, sehingga ini jarak yang cukup jauh sebetulnya, sehingga kita bisa menyaksikan secara utuh sebetulnya itu kepulan debu vulkanik sisa dari luncuran atau guguran lava tertiup ke arah barat maupun ke timur. Jadi angin tampaknya di sana tidak satu arah tetapi berputar gitu ya, kira-kira ada yang ke kiri ada yang ke kanan kalau penampakan visual di sini. Dan kita mungkin akan terus mengupdate apa yang terjadi di Gunung Merapi. Sejauh ini relatif masih aman dan masyarakat masih bisa mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di lereng Gunung Merapi. Pemirsa dan Sobat Vulkan Vlog dimanapun Anda berada, demikian laporan kita pada Selasa pagi 25 atau Selasa menjelang siang 25 Agustus 2026 bertepatan dengan libur atau tanggal merah hari ini ya. Dan inilah penampakan secara visual Gunung Merapi dari jarak kira-kira 9 sampai 10 km. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak update hari ini. Salam sehat, salam tangguh.